Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsara lahu fi rizqihi wa ayyunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Rawahu Bukhari Muslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hadir di tempat yang Allah muliakan ini, di Masjid Al-Hikmah ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-satu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dipanjangkan umur dengan keberkahan, serta tetap kita diberikan keistiqomahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap memacurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita senantiasa belajar dan belajar mengenal sunnahnya, mengamalkannya, memperbanyak bacaan shalawat kepadanya. Apalagi pada akhir zaman seperti ini, tiada amalan-amalan yang paling lebih nikmat bagi kita daripada kita ikut-ikutan dalam media sosial dan sebagainya, kecuali kita sering memperbanyak dan terus memperbanyak bacaan shalawat kepadanya. Yakin mudah-mudahan kita diangkat di umatnya, mendapatkan syafaatnya dan dunia dan bimbing, dan tetap mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada kata yang layak dan patut diucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan usia yang cukup kepada kita. Mudah-mudahan usia ini penuh dengan keberkahan. Terima kasih kepada Bapak Bastian ini yang sudah silaturahim kami sambungkan kembali. Tadi disampaikan, perkenalkan memang alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kami pernah sering duduk di sini dalam rangka memandu akad nikah. Namun sejak September saya ditugaskan dipulangkan kembali ke KUA Cipondoh. Kami tugas, alhamdulillah, mungkin sekedar berbagi pengalaman. Yang utama niat kami kemari silaturahim, insyaallah Bapak mudah-mudahan diterima. Yakin mudah-mudahan dengan silaturahim Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam usia kita, rezeki kita, dan keluarga kita semua tetap dalam keberkahan. Barakah ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah. Kami 4 tahun kemarin, pas 4 tahun, 1 September 2016 sampai dengan 30 Agustus 2020 ditugaskan di KUA Cipondoh. Sering ketemu dengan Mbak Bastian, ngobrol-ngobrol kemarin tanpa sengaja dengan si Allah, bukan tanpa sengaja, semua dengan qadar Allah. Qadar Allah, mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan, WA kami, telepon, nyambung kembali dengan Mbak Bastian, alhamdulillah.
Ya wasilahnya seperti itulah, wasilah untuk mudah-mudahan menjadi suatu kebaikan. Kalau tadi disampaikan Ustaz Hayat, oh kami bukan Ustaz, ilmu kami belum seberapa, cuma kami lebih senang silaturahim. Karena kalau kebaikan kebiasaan kami hari Ahad pagi ini di rumah kami Pak, di Mushola Nurul Iman, kami pagi-pagi itu sejak mulai ada yang namanya COVID itu menurut negara, kami membiasakan tiap Ahad pagi dengan untuk senantiasa membaca Ratib Al-Atos, dan juga setelah itu sampai dengan jam selesai Ratib sama ada sedikit tausiah 1-2 hadis yang disampaikan yang diniatkan taklim. Ketika diniatkan taklim, insya Allah itu menjadi suatu keberkahan sendiri. Setelah taklim sampai dengan kalau udah syuruk, bahkan kalau lebih silahkan yang mau isyrok dulu, kemudian udah nanti sebagian keluar, udah disiapkan nasi uduk, namanya uduk ratiban, nasi uduk Ahad pagi. Kenapa? Karena disitulah yakin dengan yang tidak saum, mungkin kalau bukan yang bukan yang terbiasa saum, makan sama-sama di situ ada suatu ikatan hati. Tidak semata-mata kita melangkahkan kaki kemari kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah, bahagia bukan karena kita bisa melangkahkan kaki kemari, berbahagia karena Allah telah memilih kita untuk melangkahkan kaki kemari. Allah memilih kita untuk niat i'tikaf di masjid ini. Allah memilih kita untuk sama-sama taklim di masjid yang Allah muliakan ini. Saya melihat masjid kayak begini, ini kalau ingat masjid Yayasan Al-Bakti Muslim Pancasila dulunya tahun 85, kami asli dari Sukabumi. Itu tahun 85 masjid yang kedua di Kabupaten Sukabumi yang minta kepada Bapak Presiden untuk dibangunkan di tempat kami di Cikaret, Sukaraja, Sukabumi. Kalau melihat masjid begini, makanya kelihatan sekarang tugas kembali kami di masjid di Al-Ikhlas di Cipondok, masjid begini juga sama. Kenapa? Ini amaliyah daripada sebagian orang yang dahulu infak dengan 1.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, tergantung golongannya dulu di bawah Yayasan Bakti Muslim Pancasila. Yakin yang berinfak berapapun Allah jadikan sebagai amal soleh. Ini masjid begini saya terbayang dengan ketika di rumah memang begini dulu tahun 91, dari tahun 86 sampai 91 di rumah, 91 sampai 99 saya sedikit melanglang buana di Serang belajar di pesantren, ketemu dengan Abuya Bustomi, Abuya Dimyati, dengan alhamdulillah dengan para kiai-kiai di Banten. Tahun 99 Allah takdirkan untuk melanjutkan sekolah ambil S2 di Yayasan Sunan Mulia di Bandung sampai dengan tahun 2001. Alhamdulillah itu pun di pondok di Bandung pun masih mondok juga. Jadi alhamdulillah kalau bicara mondok udah kenyang. Ini apa namanya, kalau ketemu mungkin dulu suka ada di pesantren kalau salah yang kurang bersih ada yang namanya tumbilang, kalau bahasa kita mungkin bahasa sana mah apa nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu Allah berikan keberkahan. Paling tidak kita tahu sedikit bagaimana cara ingin kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar disyaratkan dengan 2 syarat, yaitu ya, kalau berbicara dengan benar sah atau tidak itu ukurannya fikih, dan urusannya untuk diterima atau tidak urusannya adalah akhlak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat diterima amal benar dan ikhlas. Yang ngatur benar fikih pasti di sini bapak-bapak udah belajar fikih, ada asal ustaz di sini diajarkan dari sejak kecil bagaimana wudhu yang benar, apa yang benar segala hal. Itulah kami 2008 diangkat jadi PNS alhamdulillah dengan testing 7 kali tanpa kenal siapapun. Dengan izin Allah, karena Allah juga 400 orang sekota Tangerang, cuma lulus saya sendiri, dibuang ke Pandeglang. Pandeglang 4 tahun lulus, silaturahim lagi, ngaji lagi di sana, ketemu dengan para kiai, para ulama lagi. Tahun 2012 dikembalikan ke CPR 4 tahun, alhamdulillah ketemu lagi. 2016 silaturahim dari Roga Ciledug di sini. 2020 September dikembalikan ke Cipondok. Rumah kami di Gondong Cipondok Bapak. Alhamdulillah. Yang utama Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli halin. Itu yang kita sedikit pun yang ada dalam hati kita tidak lain. Allahumma ya Allah jadikanlah kami khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada orang meskipun sedikit, tapi yang utama bisa manfaat buat diri pribadi kita sendiri, manfaat buat diri pribadi, manfaat buat keluarga, baru manfaat buat lingkungan sekitar dan sekitarnya lagi.
Bagaimana kita bisa manfaat kepada orang lain kalau diri kita belum bisa memanfaatkan diri kita dekat dengan Allah untuk pribadi kita sendiri. Yang utama pribadi kita, manfaat buat pribadi kita, keluarga, lingkungan dan sekitarnya. Alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Imam Insyaallah Al-Wudud ya, sama dengan al asli innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau berbicara kita hidup kita ini pasti ada diwasiatkan dengan 3 syarat hidup: iman, Islam, dan ihsan. Kalau bahasa orang Sunda, ada yang pernah mendengar bapak-bapak kalimat Cilaka 12? Pernah dengar ya? Mana yang 12 itu? Ternyata 12 itu diambil daripada iman, Islam, ihsan. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan ihsan yang 6. Itu adalah merupakan di antara pengajaran pertama di antara malaikat Jibril ke Rasulullah ketika datang kemudian mengajarkan tentang Islam. Iman, kita tahu rukun iman yang 6 diajarkan dalam hadis tersebut kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul dari akhir, dan juga kepada qada dan qadar yang merupakan makhluk amin dan pada Islam. Insyaallah kita dengan syahadat. Kapan kita bersyahadat? Kita pernah disyahadatkan ketika kecil, tiap waktu belajar syahadat, terus syahadat sampai kita memahami ternyata syahadat menjadi suatu kewajiban. Salat kita laksanakan 5 waktu yang wajib dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan bapak-bapak terbiasa mungkin sehari semalam sampai 40 rakaat. Wajibnya 17, minimal muakkadah 23 dengan tambahan yang witirnya. Kemudian salat, zakat, saum, dan pergi haji itu rukun Islam. Ada yang terakhir yang menguatkan daripada semuanya, yaitu ihsan. Ini yang penting buat kita menyempurnakan keislaman dan keimanan kita dengan anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaraka. Karena kalau orang nggak berihsan, kita akan sembrono semua maunya. Kita beribadah yakin bahwa kita ini dilihat oleh Allah, atau mohon maaf yang pertama tadi, anta'budallah ka'annaka taroh, engkau seolah melihat Allah. Kenapa kita ibadah? Ya ta'abbud, penghambaan kepada Allah. Kita nyebut zikir supaya kita mengenal siapa yang kita sebut itu. Dia mengatakan dari awal, dari panggil subhanallah, alhamdulillah, pada sholat, istighfar dibaca. Kenapa? Karena kita menghambakan kepada Allah yang menciptakan kita, yang maha ada. Kita yang awalnya tidak ada, diadakan oleh yang maha ada, yang adanya sebelum ada kalimat ada itu sendiri. Mohon maaf, itu paling yang kemarin ada ramai sedikit oleh Al-Mukarram Syekh Haji Said Agil Sirol gitu ya. Mohon maaf, kadang-kadang kalau bikin suatu suatu keributan tergantung orangnya. Kalau orang yang benar-benar ribut, sedikit masalah pun dibikin masalah aja, padahal bukan masalah. Nah itulah menata hati kita di situ. Anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh yakin fa innahu yaraka. Apapun bagaimanapun yakin kita, kalau nggak bisa merasakan bahwa kita ini senantiasa atau ada Allah di hadapan kita, kita tahu, tapi yakinkan bahwa Allah pasti dan sangat tahu pada kita. Allah melihat pada kita. Itu dia adalah sebagian ihsan. Nah, selain maksud daripada satu rahim dan tadi perkenalan seperti itu, mungkin tadi saya bertanya sebetulnya kemarin, Mas Setian, saya mesti menyampaikan apa? Pencerahan apa? Saya pikir di masjid itu pada cerah semua. Insya Allah, kalau tiap hari pagi pengajian apapun mungkin suka ada. Bahkan tiap hari pagi, waktu-waktu yang lain tetap sama, taklim dan taklim untuk lebih terus menyiram hati kita. Supaya tadi kalimat wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, yakin seluruh manusia itu bahasa insan dalam kerugian. Ada mustasna yang illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Bagaimana kita bisa beriman kalau punya ilmu? Bagaimana kita beriman? Bagaimana kita beramal soleh kalau punya ilmu? Syaratnya iman, syarat amal soleh bisa bagus karena ada ilmu. Makanya kalau ketemu dulu dengan
Beliau memang betul salah satu dari mursyid tarekat Syadziliyah. Tapi ada tarekat yang beliau jalankan. Tarekat apa? Tarekat kata Abu Yahya, tarekat siapa satu? Ngaji. Ngaji dan ngaji. Artinya taklim dan taklim. Karena dengan taklim yakin tercapai yang namanya iman. Dengan taklim insya Allah ada amal soleh. Bagaimana kita mau wudhu dengan benar kalau kita sendiri tidak pernah tahu yang namanya mana rukun wudhu, mana batasan-batasan wudhu yang benar. Fikih yang atur. Keikhlasannya tadi akhlak dan ihsannya. Bagaimana kita bersolat yang benar? Allah. Imam kadang-kadang suka melihat Allah Akbar. Karena kita meyakini dengan takbir di mulut, angkat tangan sunnahnya, berdiri wajibnya, niat bil qalbi yang diucapkan. Kita sering dalam awal-awal kita belajar kadang-kadang nggak apa-apa, biarin talafut nggak apa-apa, karena melatih supaya mulut dan hati sejalan. Dari sholat dilatih supaya jangan jadi orang munafik. Mulut bilang usolli fardhu subhi, hati pun sama, usolli fardhu subhi. Itu para ulama, mohon maaf, dari kecil saya diajarin orang tua biasa kan. Pas usolli fardhu subhi, itu belum sholat belum, baru akan. Kenapa? Ilmu ternyata itu. Ternyata, oh iya, dulu kita waktu belajar anak-anak itu bisanya cuma di mulut dulu. Ternyata tidak hanya di mulut, ketika udah belajar yang namanya takbiratul ihram, yang namanya berdiri dan niat itu satu kesatuan. Qauli, qalbi dan fi'li jadi satu. Kalau Bapak Ibu udah biasa banget kan rukun sholat ada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Jadi qalbi yang satu ini yang di awal tidak boleh terpisah antara berdiri, antara takbiratul ihram diucapkan oleh mulut dan hati berniat satu kesatuan. Kok bisa? Itu ilmu yang menyampaikan. Bagaimana sekarang takbir aja di mulut tapi nggak pakai di hati? Itu diantara mubtadiin, orang pramula anak-anak. Kalau udah mohon maaf udah usia 40-50 tahun masih begitu aja, perlu di-upgrade, perlu belajar kembali. Dan itulah wajibnya taklim. Wajibnya taklim. Tarekat dalam utama adalah ngaji dan ngaji. Meskipun kalau saya mungkin kenal Pak Bastian, alhamdulillah harus seperti mata barokan gitu ya. Tanpa sengaja, pada Allah sekali lagi nggak ada tanpa sengaja bagi Allah, semuanya adalah takdir Allah. Telepon malam Selasa ya, malam Selasa bertanya tentang masalah-masalah biasa lingkungan Pak ya, mohon maaf. Saya pencatat pernikahan, tukang mencatat nikah Pak. Saya sampaikan bahwa bukti daripada seseorang itu nikahnya punya kekuatan hukum hanya satu, bisa dibuktikan dengan buku nikah. Sekarang ada warga datang kemari kontrak ngaku suami istri, tidak bisa menunjukkan buku nikah. RT sebagai tokoh yang disepuhkan yang ditanggung jawab RT wajib curiga. Itu bisa dikatakan. Siapapun datang yang nanya mohon maaf, kontrak mau apa? Etikanya disampaikan, yang punya kontrakan punya sampaikan dengan untuk RT biar tahu status dan juga siapa dirinya. Tidak hanya RT, tokoh masyarakat pasti tahu. Komunikasi RT dengan RT untuk menjaga lingkungan. Siapa yang menjaga lingkungan kita dalam segi tidak hanya keamanan tapi keimanan dan juga akhlak dan sebagainya, kecuali kita sendiri. Khawatir ada yang tidak diduga-duga ngaku-ngaku suami istri padahal bukan. Khawatir kita kebagian dosanya kecipratan daripada apa yang dalam musibah oleh dia, kita kebagian daripada dosanya itu sendiri. Dan musibah lah atau ada apa nauzubillah min dzalik. Maaf. Dari situ bertanya ke saya sampai ujung-ujungnya silaturahim kemarin. Ini qadar Allah. Kalau saya sampaikan, saya masih bingung Pak Bastian, maaf. Saya mesti menyampaikan apa di sini? Hanya satu yang saya menginginkan, mungkin memang spesial saya itu adalah sejak dulu selain daripada hukum pernikahan, perwakafan, mohon maaf waris dan wakaf. Kalau ini fasilitas umum maksudnya, ini nggak bisa diwakafin ya. Nggak bisa, ini nggak bisa diwakafin, nggak bisa. Kecuali, mohon maaf, ini udah dikuasai umum ke negara diserahkan kepada seseorang baru menjadikan gitu ya. Kuasa umum nggak bisa biasanya gitu. Kalau fasilitas sosial umum itu selama masih memang dipergunakan oleh kita banyak muslim, alhamdulillah selamanya akan ada seperti itu. Kecuali mungkin benar-benar lain lagi, itu urusannya lain lah. Cuma bapak-bapak kalau
bicara masalah wakaf, contoh dengan iuran mewakafkan beli AC, selama manfaat AC ini terus berarti pahalanya ngalir terus kan? Pasang lampu atau mohon maaf gitu ya, oh ini kayaknya kamar mandi perbaiki, saya berwakaf dengan keramiknya, insya Allah dibikin apa untuk manfaat umat dengan pahalanya akan terus mengalir, dan itu ketetapan daripada benda itu menjadi amal soleh. Kalau berbicara dalam hadis, ada 3 amal yang nggak pernah berhenti kan. Idza matabna abda min qada wa ila min salasin. Yang pertama sedekah jariah itu wakaf, Bapak. Wakaf. Bapak bisa wakaf uang silakan. Boleh, sekarang ada wakaf uang. Gerakan wakaf uang kemarin yang dibedakan kembali. Insya Allah untuk kemanfaatan umat. Sedekah jariah. Ilmu yang manfaat yang kedua. Manfaat dalam arti Bapak dari awal ngajarin anak, ngajarin tetangga, daripada rukun sholat, bagaimana ngajarin baca Quran. Anak nanti ke depan baca, tetangga yang ngajarin baca. Itu di antara manfaat buat kita. Kita rajin baca bisa, yang lain bisa gara-gara wasilah kita dan izin Allah. Manfaatnya terus pahalanya. Yang ketiga, anak soleh. Bapak-bapak, ba'da sholat berdoa yang tadi disampaikan oleh Imam, Rabbighfir lana wali walidaina warahum kama rabbayana shighara. Yang dimintakan yang pertama itu Rabbighfir lana, minta ampun dulu. Itu ketika kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, yakin kita dicatat sebagai anak yang soleh. Saya punya orang tua, tiap waktu tiap saat minimal kita bacakan Rabbana ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau berdoa sendiri, kalau jadi imam kayak tadi Ustaz, Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, silakan. Yang pasti kita semua, Bapak nggak baca tapi mengaminkan, itu sama nilainya. Kalau menurut Syekh Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, orang yang baca doa, kita yang aminnya aja, kita nggak paham, nggak paham, tapi kita mengaminkan dan mendengar, nilainya sama dengan orang yang baca doa. Orang baca doa tapi nggak paham akan maknanya, makanya makruh. Bagaimana dia berdoa, dia sendiri nggak paham yang dia minta. Makanya sederhana tapi dia paham. Makanya kita berdoa kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Allah nggak tahu. Bahasa apapun silahkan. Yang pantas apalagi di tempat yang mulia. Ini semuanya alhamdulillah dengan qadar Allah. Kembali, saya tadi ditugaskan mungkin di amal kembali satu rahim. Kalau nanti ada mungkin sampai suruh, katanya kalau suruh berarti tinggal 20 menit lagi Pak ya, sampai jam 5.40 betul. Karena kami pun hari ini ditugaskan harus mencatat pernikahan, 3 pernikahan di Ciponang Bapak ya, jam 8, 9, 10. Ini karena kami ingin silaturahim, baru nyampe dari Bogor semalam jam 10. Nengok anak, alhamdulillah masih pesantren dua-duanya. Allah takdirkan, mohon doanya saya sendiri, mohon doanya dari bapak-bapak. Saya kayaknya ini di rumah masih paling ganteng. Ya alhamdulillah, Allah kasih amanah 4 orang anak perempuan semua. Kelas 1 yang pertama, kelas 3 di Darul Quran di di Darul Ulum itu, di pesantren tahfidz. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus menjadi bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dari kelas 3 SMP udah 30 juz, tinggal bawahnya terus. Ahli Quran itu bukan cuma hafal Quran ternyata Pak, harus paham maknanya, fikihnya lewat Al-Quran, tasawufnya dengan Al-Quran, akhlaknya, semua hal. Bukan cuma hafal doang, gampang ternyata anak-anak kelas 3 kelas 1 aliyah itu sana. Ya Allah, dengan sanad guru-guru yang dari Kudus, yang dari Madura, ternyata gampang. Karena dia yakin dan tempatnya membuktikan. Tapi yang susah mengamalkan dan bagaimana menjadi ahli Quran yang sebenarnya. Kalau cuma sekedar hafal-hafal, ternyata masya Allah. Tapi paling tidak mudah-mudahan itu menjadi benteng penyelamat kepada orang tuanya dan dirinya, gitu ya. Yang kedua sama di pondok juga. Yang ketiga kalau di rumah ini. Yang kelima Allah mau kasih amanah lagi nih ya. Apapun yang diberikan, kita jaga amanah dari Allah. Karena kalau Allah memberi kita terima sebaik-baiknya, spare partnya Allah yang ngatur, nanti kewajiban kita menjaganya. Doanya, alhamdulillah jam 10 nyampe. Sekarang bisa silaturahim. Nanti mesti ada tugas ketemu dengan ya tadi mencatat kehalalan. Mohon maaf kalau ada mulut menghalalkan salah. Yang menghalalkan siapa? Wali dan saksi. Ya Pak ya. Orang kadang, wah, menghalalkan mau negara ini.
penghulu itu hanya satu, Pak. Kalau kami ditugaskan amanah negara untuk menjaga bahwa pernikahan ini sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Aturan agama mana? Jelas hukumnya pada beda 5. Minimal 5 yang menurut yang masyhur, menurut kompilasi hukum Islam dan juga Syafi'iyah. Dan di Indonesia lah yang masyhurnya. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Ini Pak, kami termasuk orang yang memang ditugaskan dari awal begitu sejak 2008 Pandeglang, ketemu guru, langsung. Kebetulan itu terima kasih langsung orang tua saya, istrinya sama-sama belajar di Bandung. Pertama yang terjaga ilmu, yang kedua etika. Betul ya, ilmu tanpa etika tidak ada apa-apanya. Etika pun mesti dengan ilmu. Awas, mempelai harus benar-benar tidak boleh main-main bahwa dia adalah seorang laki-laki perempuan asli dan juga seorang yang statusnya jelas. Kalau perjaka perawan nanti belum pernah nikah, belum pernah. Itu catatan. Kalau sudah pernah harus statusnya jelas. Apakah mohon maaf duda ditinggal meninggal atau duda yang memang bisa dengan cerai. Ingat itu, jangan main-main dengan aturan. Jangan mengada-ngada. Yang kedua ingat wali. Wali itu harus benar-benar wali. Jangan main-main. Wali yang ori. Apa wali yang original yang asli? Maksudnya ayah kandung, bukan ayah sambung, apalagi ayah angkat, apalagi harus ayah yang original. Mana yang original katanya? Ada terus saja mohon maaf ya. Original minimal kita ikutin para ulama, kaidah yang ada di dalam muhiyah, dalam kitab-kitab fikih. Ayah yang memang jelas-jelasan ketika memang menikah belum apa-apa, belum ada tabungan. Kalau negara mengatakan dulu statusnya adalah darurat narkoba, darurat ini, bagi kau bagi kita mohon maaf, darurat zina sekarang. Ketika menikah artinya masih perjaka perawan dalam arti belum hamil. Nikah tanggal 1 Januari, anaknya lahir tanggal 10 Oktober. Dijamin insya Allah original. Kenapa? Karena ketika menikah belum hamil. Yang bahaya ketika udah hamil 3, 4, 5 bulan, kemudian lahir anak perempuan, ayahnya ngotot pengen jadi wali. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang terjadi. Di masyarakat wajib ada yang tahu. Mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Kalau memang ketika menikah ini sudah berisi lebih dari 4 ataupun 5 bulan ataupun kurang, atau sudah berisi lah suami iya mah, tolong dikonfirmasi. Karena itu janin berada bukan dari pernikahan yang sah, berarti tidak punya nasab kepada bapaknya, dan bapaknya tidak berhak menjadi wali. Dalam arti bukan bapak original, itu mungkin bapak KW 1, KW 2, KW 3. Oleh KW nggak wali bisa nggak sah. Khawatir di mata manusia nikah, tapi di mata Allah khawatir masih tetap dianggap zina. Jangan mohon maaf saya sampaikan seperti ini. Kenapa? Saya sejak ditugaskan, mohon maaf harus ini masih ditugaskan ketika dulu di Pandeglang. Pertama yang wajib ketika yang menikah itu anak pertama perempuan wajib dilampirkan fotokopi buku nikah orang tuanya. Dan kalau ternyata ayahnya tidak ada, kakeknya ataupun saudara kandung yang jadi wali anak pertama wajib dilampirkan juga buku nikah ayahnya, ibunya, supaya jelas antara lahir anak pertama dengan pernikahan benarkah lebih daripada minimal aqallul hamli 6 bulan hijriah atau syukur-syukur lebih daripada 9 bulan menjadi ketangannya. Kalau kurang, nggak main tuduh Pak, konfirmasi dulu. Banyak zaman dulu nikahnya bulan Januari, anaknya lahir tahun depan, minta buku nikahnya seminggu sebelum anak lahir. Banyak begitu dulu mah. Kelasnya enggak Pak dulu ketika nikah, buku nikahnya belakangan jauh. Enggak langsung. Anak lahir tanggal 30 Desember, buku nikah 1 Desember. Tahun sama-sama 92. 192, masa sebulan udah lahir? Oh nggak mungkin. Panggil. Bapak mohon maaf, ini anak bapak betul. Anak pertama, oh iya. Ini buku nikah bapak betul. Bapak ingat nggak dulu nikah? Oh saya nikah akhir tahun 91. Kok ini buku? Oh iya Pak, saya ini gara-gara anak saya mau lahir, saya buku nikah saya belum dikasih juga Pak, mau petugas. Saya minta. Ya karena mintanya sebelum lahir, ditanggalkanlah tanggal permintaan itu. Banyak begitu. Oh konfirmasi penjelasannya. Insya Allah dengan izin Allah demi Allah bahwa saya menikah dulu. Buku nikah ini hanya pencatatan yang lambat. Konfirmasi. Nikah, ini wali ayahnya. Ayahnya tidak ada, ingat harus kakeknya dulu. Kakek dari bapaknya.
Tuh banyak sudah salah tentang kakeknya mungkin jauh di kampung, ada pamannya, ada kan orang, saudara kandungnya nggak boleh. Tetap yang nomor satu setelah nomor dua setelah bapaknya itu adalah kakek. Bapak tidak ada, sudah meninggal, maka kakeknya yang jadi wali. Ingatkan kembali. Kakek mana? Kakek yang dari bapak bukan dari ibu. Kalau udah dari ibu nggak ada nasab kecuali dalam tadi itu yang anak ketipan, yang anak tidak ada kaitan. Kakek tidak ada, buyut nggak ada. Udah harus nggak ada, ke samping saudara kandung dulu. Saudara kandung nggak ada, anak saudara kandung. Anak saudara nggak ada, anak saudara seayah. Mungkin dulu bapaknya punya sini 2, 3 anak banyak. Nggak ada saudara seayah, anak saudara ayah. Baru ke paman sekandung saudaranya. Dan paman sekandung anak paman, kemudian paman seayah, baru anak paman sekandung, anak paman seayah, baru saudara kakek. Semua nggak ada, jujur bahwa wali putus, sampaikan kepada kepala kantor, minta jadi wali hakim. Pak ini stajaru, kalau ternyata memang tidak ada dalam hati nggak mau, pas sultan wali yuman la waliyah. Sultan lah, sultan ini siapa? Kepala kantor. Awalnya presiden sultan ini, presiden nggak mungkin lah turun ke lapangan langsung mencatat, menugaskan menteri agama. Maka menteri agama memang nggak bisa gitu saya keliling. Oh, tiap kecamatan ada, diangkatlah tiap kecamatan kepala kantor itu menjadi wali hakim. Wali bagi manusia dan perempuan yang tidak punya wali. Wali seperti yang putus nasab, nggak ada tuh laki-laki, maka wali hakim. Atau walinya itu dalam ditemukan, walinya bapaknya ada pak, cuma kemarin keluar negeri 2 tahun lalu, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Dibilang meninggal nggak ada kuburannya, dibilang hidup nggak tahu rimbanya. Tawari apapun ternyata sembunyi, nggak ada lah pokoknya gaib. Dibuktikan dengan surat gaib dari kelurahan, minta kepala kantor supaya jadi wali hakim. Seperti itu. Wali wajib original, jangan sampai kejadian naudzubillah min dzalik. Ini saya berbicara di wilayah Ciledug tahun 2019, saya tabarruk terbebas, mudah-mudahan Allah ampuni. Di satu wilayah di Ciledug tahun 2016, saya sendiri dilaporkan seseorang bahwa salah teman saya sudah meriksa, ternyata dia mengakui ayah kandungnya. Kemudian hari ahad nikah, tiba-tiba setelah nikah kurang lebih 4 hari datang keluarganya ke KUA. Pak, mohon maaf, saya bertanya, yang nikahin kemarin yang hadir siapa? Oh, Bapak Anu. Bukan saya, Bapak. Kenapa, Pak? Itu yang nikahin kemarin saya lihat, itu kakak saya langsung mengijabkan. Betul. Datanya benar bahwa ada akte lahirnya ada, ijazahnya ada, semua ada kan? Anu binti Anu, Fulana binti Fulan. Dia jujur, Pak, mohon maaf, dia bukan ayah kandung, Pak. Saya tahu dulu di kabupaten di Jawa Timur, dia adalah anak angkat, anak ngambil dari rumah sakit, dari bayi merah. Kemudian 2 tahun kemudian dibawa ke Tangerang karena tugas di kota Tangerang sampai menikah. Di akte ijazah nggak salah Pak, Fulanah binti Fulan, anak daripada bapak ini dan ibu ini. Di akte lahir, ijazah semua. Yang sebenarnya Pak dia bukan. Pak, kaget kan saya seperti kaget kan? Kamu udah nikah udah kan? Hari ahad nikah hari Kamis datang laporan. Gimana Pak? Tolong minta nomornya udah diblokir semua ternyata. Nomor pengantin laki-laki perempuan. Tolong Pak panggil ya. Karena bagi saudara panggil. Gak lama hari Jumat datang lagi, Pak, dia sampai ngancam saya Pak, kalau ngasih tahu dia akan begini. Habis ternyata disampaikan oleh adiknya, dia menghilang. Bahkan sampai terucap kalimat, enggak apa-apa, jangan sampai mereka tahu. Saya tahu jawab dunia akhirat. Biarlah saja. Naudzubillah min dzalik. Haram. Itu sama dengan menzinahkan. Anak enggak tahu, tapi bapaknya yang memang bukan ayah kandung berani-beranian ngaku ayah kandung mengijabkan, ya Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya Anu kepada engkau dengan mas kawin sekian tunai. Ketika nyebut saya terima nikah kasih mengatakan sah, masya Allah, ngaku ayah kandung padahal ayah angkat, haram, dosa besar. Itu berbahaya. Wali tidak bisa main-main dengan wali. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 saksi, hati-hati. 2 saksi. La nikaha illa biwaliyin
wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Ini dua saksi yang adil ini. Kalau kembali kepada kategori daripada dua saksi yang adil, nah ini hati-hati. Ini saksi yang adil adalah saksi yang tidak terbiasa melakukan dosa kecil atau yang tidak pernah membiasakan, tidak pernah melaksanakan dosa besar. Adil, orang yang memang menurut masyarakat di sini terkenal bahwa bapak ini memang baik. Baik dalam arti tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat sesuatu dosa besar, yang memang jelas-jelas orang baik. Kalau kesalahan kecil manusia biasa yang Allah tutupi. Nah, kalau saya mungkin bapak lihat Allah buka aib saya, bapak nggak bakal mendengarkan saya, nggak bakalan. Karena Allah menutupi aibnya, yang mungkin yakin dosanya banyakkan saya seperti dengan bapak ini. Tapi yang utama yakin dan takut kepada Allah yang saat tiap waktu yang pernah kurang dari 70, 100 ya. Nabi Muhammad hanya ahli surga, nggak kurang 70, 100 istighfar. Kita ahli surga bukan, dijamin tidak. Kenapa kita nggak lebih banyak lagi baca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kembali tadi, wasyahidai adil, mohon maaf saya suka mengingatkan, usahakan saksi itu orang yang adil, orang yang terlihat betul-betul menurut keluarga sekitar itu orang baik. Syukur-syukur bagi kiai ustadznya lah dan kenal bagus. Hadir, mohon maaf pakai jas, tangan panjang, pakai peci, pantes. Itu kalau dalam pernikahan begitu, pakai peci enggak, tangan pendek, jadi saksi nikah rusak, saya bilang. Lah nikah nggak sempurna kayak main-main. Tolong siapapun yang satu saksi, satu lah meskipun memang bukan keluarga, tapi dia adalah orang yang terkenal kesolehannya. Oh ini Pak RT kita ahli masjid, orang soleh, kenapa dia jadikan saksi? Oh ini ternyata memang Pak RW-nya, tapi dia orang baik, orang soleh. Meskipun saudara, meskipun pejabat, kalau nggak soleh, mohon maaf, minggirlah. Itu untuk syahid yang adil. Saya suka lebih, mohon maaf, kayak di tas itu suka dia peci 2. Peci yang biasa buat di motor sama peci hitam bawa saya 1. Khawatir saksi nggak pakai peci, saya kasih peci biar pantas. Karena kalau saya kayak di gondrong, kalau lihat Kiai Sukiasin, orang tuh pakai peci, kasihan dari saksi itu khawatir pasek, khawatir gitu. Khawatir jadi adil itu ada lawannya pasek ya. Adil bukan lawannya dolim di situ ya. Kalau adil dalam keadaan hidup kita kan adil menempatkan sudah tempatnya. Lawannya zolim, gitu. Tapi adil di sini khawatir orang yang tadi itu kurang warok, khawatir seperti itu. Nah itu yang kelima ini jago udah paham banget. Hati-hati jago ya. Terserah kalimatnya mah. Mau saya nikahkan kau, saya kawinkan kau kepada anak saya boleh. Saya nikahkan saya anak saya kepada kau boleh, dua-duanya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang nggak benar tadi, yang bukan anaknya ngaku anaknya bahaya. Itu kalau dalam bidang pernikahan bapaknya. Itu dalam arti pernikahan itu karena apa? Yang tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Tahu sejarah pernikahan, tahu ya? Tahu nggak sejarah pernikahan? Siapa? Syariat Allah yang pertama kali Allah tunjukkan kepada umat manusia adalah pernikahan. Allah ciptakan Sayyidina Adam. Allah ciptakan istrinya, Isti Hawa. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kemudian Allah menjadikan dari yang satu jiwa itu, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Menjadikan daripada nafsu itu zawjaha. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah menebarkan memperbanyak daripadanya laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi Adam melihat Isti Hawa kan, dan situlah laki-laki tertarik pada perempuan yang bangunan. Lalu dia garis aja seperti itu. Tapi kata Allah, tenang dulu, nanti dulu, dinikahkan dulu. Ada yang tahu apa maharnya? Sholawat, ya, maharnya itu sholawat kepada Nabi. Oh iya, seperti itu ya. Nikah Nabi Adam dengan maharnya sholawat kepada Nabi. Kenapa sholawat? Nah, inilah keutamaan daripada sholawat Muhammad. Perbanyak baca sholawat, insya Allah penuh berkah. Ingat tapi waktunya bagus, alat bagus, sholawatnya bagus. Yakin Allah akan bimbing kita. Allah bimbing dari umat Nabi Muhammad yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, perilakunya utama akhlaknya, pada kita bisa mengikuti segala kebaikan-kebaikannya. Insya Allah kita gambaran sedikit. Kalau ada yang mau nanti sharing tentang masalah, terutama tadi masalah-masalah yang mohon maaf yang saya dikuasai itu dalam bidang-bidang munakahat, wakaf dan waris, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul Kudus. Saya sudah beberapa kali dengan beliau di seorang penghulu tangga saya sering ya Pak RT saya yang barangkali jamaah sekalian ingin sharing. Kalau tidak saya mau sharing itu saya itu pernah menjadi saksi nikah siri kita. Ini bagaimana nih kalau nikah siri kita? Terus untuk setelah nikah siri, untuk nikah ke pemerintahan itu sebaiknya kapan? Makasih Tante. Satu-satu aja Pak ya. Nih, ini di masyarakat banyak yang seperti itu Pak. Karena khawatir dan gimana, saya nikahin siri dulu. Masalah nikah siri, kalau saya petugas Pak, saya mau merem Pak. Nyuruh, kagak, nggak boleh. Ngelarang juga sebetulnya makan cuma menghimbau untuk kemaslahatan. Nikah kan tadi saya bilang rukunnya 5. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi dan ijab kabul. Ada nggak penghulu rukun nikah? Kagak ada. Cuma dalam PP nomor 175 itu bahwa setiap pernikahan mesti dicatat oleh petugas pencatat supaya punya kekuatan hukum. Punya kekuatan hukum. Makanya dulu saya bilang, mohon maaf, perempuan paling pinter, mohon maaf, laki-laki paling pinter adalah laki-laki yang mau mengajak perempuan nikah siri. Dan perempuan yang paling tidak pinter adalah perempuan yang mau dinikah siri. Kenapa? Karena yang rugi perempuan, laki-laki pada terlalu rugi. Jangan main-main masalah hukum ya panjang. Laki-laki bisa 4 Pak ya. Perempuan jangan main-main, kalau dia nikah siri, kemudian suaminya tadi nggak mentelaknya, dia perempuan kemana aja, itu panjang urusannya. Kalau nggak ditalak oleh suami dengan kata, dengan apapun, nggak sebarang mata tiba-tiba jatuh. Mas Mariani. Bapak bertanya Mas Mariani itu, dulu saya jadi pernah nikah, saksi nikah siri. Ya, bagus. Nggak apa-apa kalau saya mau begini ya. Cuma kapan tindak lanjut? Segera kalau kantor Pak, kami lembaga negara, aturannya 1 aturan agama, yang kedua aturan negara. Aturan negara tadi ada syaratnya Pak, yang namanya laki-laki perempuan harus jelas statusnya. Bagaimana statusnya? Oh, laki-laki ini adalah statusnya, mohon maaf, sudah ditinggal meninggal oleh istrinya. Atau perempuan ini adalah janda, sama, janda ditinggal meninggal oleh suaminya. Sebetulnya nggak ada masalah. Ada walinya nggak? Ada. Siapa? Bapaknya udah meninggal, kakeknya udah, ada saudara kandungnya. Aman. Walinya, bapak jadi saksi dengan Bapak Sekian contohnya. Karena memang rada-rada bisa mandu dulunya, kasih tahu bapaknya kecontekan. Bapak baca ini, laki-laki baca ini. Cuma 5 orang doang. Saksi yang 2 ini yakin ijab kabulnya benar, dikatakan sah. Secara fikih masa berani mengatakan itu sah. Cuma gak punya kekuatan hukum. Tapi karena memang udah nikah setahun 9 bulan, Pak, saya harus ini nih, harus harus tercatat gitu ya. Bagaimana? Segera laporkan Bapak mau isbat ke pengadilan. Bagus, Pak, saya belum hamil. Minta aja sama kepala kantor sama KUA. KUA rata-rata Pak, kalau itu perempuannya itu belum hamil, bisa diterima Pak. Apalagi belum melahirkan, bisa diterima, dianggap, karena dianggap menikahnya bukan nikah dulu, nikah sekarang. Dicatatnya hari itu Pak, nggak mungkin dicatat yang tanggal kemarin bulan lalu. Asal syaratnya tadi belum hamil atau belum melahirkan. Karena khawatir kalau anaknya supaya diaku, supaya anaknya diakui. Jangan sampai anak lahir tanggal 1 September, nikahnya 30 September, bingung catatan sipil. Kok nikah lahir duluan, nikahnya belakangan? Padahal nikah siri belakangan. Kayak sekali yang ramai itu artis. Ya, yang kemarin katanya gitu ramai. Ya kalau nikah siri secara fikih silahkan dihakimi mata Allah ketika rukun syaratnya benar. Tapi mencatatkan negara mesti dengan persyaratan tadi. Karena mohon maaf Pak, ini statusnya udah tapi lagi masih ngurus di pengadilan, belum beres, masih sidang Pak. Perempuan mah gak ada masalah. Tapi daripada deket-deket mulu Pak, jadi kan silakan nikahkan kalau emang berani. Kau merem, gak bakal kau minta ke saya, haram menghadiri Pak saya. Kenapa? Haram secara mohon maaf, bukan haram secara agama ini, haram secara undang-undang. Saya hadir nikah siri, tinggal di pondok sering.
imam laporin besok di berhenti bisa jadi gitu ya kalau saya. Tapi kalau RT Pak Aman yang bagaimana tadi secara syariat jelas, Pak walinya ada bapaknya di mana, di Jawa Pak nggak bisa datang, nyampe nggak telepon video call kan sering bisa gitu ya. Bener, kalau saksikan saksi saya berwakil kepada Mas Mariadi untuk menikahkan anak saya, jadi tuh Pak. Kalau nggak sedikit. Tapi kalau nikah resmi negara nggak bisa main-main Pak. Harus kalau bapaknya di Jawa, kalau bisa datang ke kantor sana, bikin surat wakil depan kepala kantor. Suratnya dikirimkan ke Ciledug, diolah, dianggap seolah-olah itu bapaknya hadir, padahal yang ada cuma surat selembar. Tapi saya sebenarnya sangat tidak mengajukan ini nikah siri. Kalau kepet-kepet banget, segera diaturlah, segera dibereskan daripada surat-suratnya. Lebih cepat diatur supaya tercatat, supaya punya kemaslahatan, lebih bagus. Ingat, kita di negara ini diatur untuk kemaslahatan. Apa sih pasti dijaga-jaga segala untuk kebaikan. Udah nggak usah diikuti, nggak ada masalahin. Istilah, kenapa ini? Negara mengajarkan tasarrufur ra'i 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Perilaku kebijakan daripada pemimpin negara kepada umatnya itu untuk kemaslahatan. Kalaupun ada tuduhan untuk kemanfaatan untuk partainya sendiri, urusan lain silakan. Kalau ada niat seperti itu nanti kita akan merasakan. Cuma kita berbaik sangka dan terus dulu untuk menjaga ketertiban. Termasuk tadi pertanyaan Bapak, yang mohon maaf secara pribadi saya sangat tidak mengajukan. Tapi kalau pun ternyata tidak ada masalah dan segera perbaiki, segera dicatatkan. Lebih bagus seperti itu Bapak. Jelas? Ya. Baik Pak, terima kasih karena waktu ya sebenarnya masih pengen sih nanti saya dengan di depan lah ya. Insya Allah. Ya karena waktu sudah lewat subuh, mohon ditutup dengan doa. Oh, iya. Subuh ya udah lewat. Insya Allah Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini pertemuan kita di sini, silaturahim kami kemari. Mudah-mudahan sekali lagi dicatat sebagai amal soleh yang menjadi bekal kita di yaumul qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah jangan pernah lupa doakan kami Bu ya, doakan saya biar bisa istiqomah, bisa biar menjadi abdi negara, dalam arti di sini hamba Allah sebagai pelayan masyarakat yang memang baik, pelayan masyarakat yang bisa melayani sebaik-baiknya, dan biarlah Allah yang mencatat segala kebaikan-kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak kita semua menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, dan nanti kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang berkah, barokah dan barokah sakinah mawaddah warahmah, menjadikan keluarga yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihatin. Salam ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ila ahli masjid al-rahimah wa ila jama'atina ruhanina fi majlisina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa sirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bisyafa'atil Fatihah, wa biuzzatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wahfadhum warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa auladan salihah wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah min ghairi ta'amin wa la masyaqqatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ghafura. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah maka min nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu